Bang Zan. Zan. Mulai hari ini, grup Mingshan resmi berdiri. Aku datang. Hanya dengan kau, bocah liar ini, masih ingin bertahan di lingkaran Beijing? Sudah izin dengan kami para senior? Bang Jan, jika bukan 3 tahun lalu, kakak yang menyelamatkanku yang beku dari selokan beton, Ye Chen sudah jadi tulang belulang di pinggir jalan. 5 tahun lalu, ibuku sakit parah. Kakak menghabiskan semua tabungan untuk menyelamatkan nyawanya. Budi ini, Gu Chuan tidak akan pernah lupa. Bang Zan, 6 tahun lalu, kakak yang menahan tebasan maut untukku, hidupku adalah pemberian kakak. Ya, Bang Zan. Jika bukan karena kakak, kami saudara-saudara tidak akan seperti sekarang. Kita semua saudara sendiri. Jangan bicarakan itu. Aku Xiaozan bisa seperti sekarang berkat kalian semua yang mengikutiku sampai mati. Hari ini, grup resmi berdiri. Aku kebetulan memanfaatkan kesempatan ini untuk memberitahu kalian. Aku, Xiaozan, punya penerus. Benar? Bagus sekali. Putra saya, Ming Xiu, baru genap sebulan. Soal anak ini harus dirahasiakan sepenuhnya untuk mencegah musuh berbuat curang. Beberapa hari lagi aku akan membawa kalian ke sana menemuinya secara pribadi. Baik. Kami bersumpah akan melindungi Tuan Kecil sampai mati. Bersedia mengorbankan segalanya demi Tuan Kecil. Kak Xiaozan. Apa? 2026. Bagaimana aku bisa kena pukulan begini lalu terlempar ke 18 tahun kemudian? Si Kiwe ini berhasil mengembangkan bisnisnya sampai sebesar ini tidak mengecewakan reputasiku dulu. Wah, ini kan patungku? Dari mana datangnya kampungan ini? Cepat keluar. Dengar ya, ini Presiden Qi kami, tempat yang khusus dibangun untuk pendiri Xiaozan. Cepat pergi. Dan, Di mana Kiwe? Panggil dia keluar untuk menemuiku. Ci, anak muda. Kamu kira kamu siapa? Berani memanggil langsung nama besar Presiden Qi. bajunya seperti barang antik galian. Pura-pura jadi siapa di sini? Pukul dia. Presiden Qi, aduh. Presiden Qi, anak ini membuat onar. Bahkan berani memanggil nama Anda, Presiden Qi. Nak 18 tahun sudah kamu tidak banyak berubah. Nona aku kembali. Kakak, Berani-beraninya tidak hormat pada Direktur Qi. kamu yang lancang. Direktur Qi, orang ini yang menerobos tempat yang Anda bangun untuk leluhur. Direktur Qi. Bodoh, dia adalah pendiri Shao. Kiwe memberi hormat kepada kakak. Bangunlah. 18 tahun tidak bertemu. Gaya hidupmu malah semakin besar. Kakak, maafkan kesalahan, bawahan saya tidak mengenali orang. Silakan pindah ke kantor. Meja teh kayu cendana ungu. Vas porselen istana Jingdeshan.
Nona, selera kamu lumayan. Tidak mempermalukan. Kakak, minum teh. Kakak, malam itu 18 tahun lalu, kami melihat Anda. Bagaimana Anda tidak berubah sama sekali? Sekali pejam mata, sekali buka mata sampailah di sini. Saya juga tidak terlalu paham seluk-beluknya. Tidak apa-apa, yang penting, kamu bisa kembali. Kakak kembali. Segera datang ke puncak menara Zuishidai temui aku. Cepat-cepat, kakak datang. Ini benar-benar kakak. Kakak, Kalian semua datang. Cepat bangun. Biarkan aku melihat kalian beranak-anak nakal. kakak, Rambutmu sudah putih semua. Bagus ya, kakak. baju ini dikenakan padamu sangat cocok. Wah, kamu tambah kuat ya. Kakak, Kemana saja kamu selama ini? tidak menyangka. Tidak menyangka. Kamu masih hidup. Kakak, kakak. Selama ini menderita. Kakak, kakak. Aduh, kalian ini sudah menjadi orang besar di berbagai bidang. Setidaknya tidak mengecewakan ajaran aku dulu. Tunggu. Adik-adikku sudah hebat sekali. Anakku di mana? Ngobrol dulu, tidak usah buru-buru. Aku harus menemukan Mingxiu dulu. Dan Wanyi. Kakak-kakak ipar dulu tiba-tiba menghilang. Kami menyelidiki lama, tapi petunjuknya sedikit. Aku tahu. Temukan Mingxiu dulu, bicarakan nanti. Selamat jalan, jalan, kakak. Kakak. Siapa? Nak. Kenapa kamu jadi begini? Dari mana datangnya anak nakal ini? Mau jadi bapakku? Umurku segini cukup jadi kakekmu? Benar juga. Saat pergi, anakku masih kecil. Pasti tidak seperti ini. Sekarang tahun 2026. Dia tepat berumur 19 tahun. Hei, jangan bergerak. Kamu sebenarnya cari siapa? Maaf, boleh tanya, sebelumnya ibu dan anak Xiao yang tinggal di sini sekarang pindah kemana? Biar ku bilang, rumah ini aku sudah beli 3 tahun lalu. Aku tidak peduli apa katamu, yang bermarga Xiao atau Li, aku tidak kenal. Pergi. Yue, tolong cek alamat Jin Shuri nomor 7, catatan pindah 20 tahun terakhir. Juga alamat istriku, Wani, tempat tinggalnya sekarang. Kakak, kami sudah mencari kakak ipar dan tuan kecil, tapi mereka sepertinya sengaja menghindari kami. Sudah 18 tahun, kami tidak berguna. Bukan salah kalian. Akulah yang tidak mengatur semuanya. Cari Mingxiu dulu, bicara nanti. Mahaguru, Presiden Qi menyuruhku untuk mengantarmu. Baik. Gadis Yue ini semakin telaten dalam urusan. Namun, harimau tak melahirkan anjing. Yue dan yang lain sudah menjadi orang-orang hebat. Pasti darah dagingku, Xiaozan, tidak akan jadi ikan di kolam. Sekarang pasti sudah menjadi tokoh. Mahaguru sudah tiba. Kamu yakin ini tempatnya? Tidak salah. Ya, ini. Presiden Qi sendiri yang mengecek. Pasti tidak salah. Tidak mungkin. Anakku tidak mewarisi bisnis keluarga sudah. Malah jadi kurir. Mingxiu. Ada apa denganmu hari ini? Sudah telat 10 menit, waktu saya sangat berharga. Kamu tahu, makanannya sudah dingin. Bagaimana saya mau makan? Saya mau komplain kamu. Maaf, hari ini jalanan macet, lain kali saya akan lebih perhatian.
Tolong jangan komplain saya. Kamu komplain, hari ini saya kerja sia-sia. Tidak bisa, kamu harus ganti rugi 10 kali lipat hari ini. Kalau tidak, saya akan foto dan upload ke internet sekarang, bilang kamu melecehkan saya. Semuanya, lihat cepat, dia melecehkan saya. Saya akan membuatmu mati sosial. Tolong jangan seperti ini, jantan. Wah. Aduh. Ternyata kurir makanan, mata buta, berani nabrak kaki gue. Bang Hu, orang miskin ini kayaknya belum makan. Kakinya lemes. Kenapa? Gue memang nggak suka lihat lo. Gue bully lo. Kenapa? Nggak terima? Jangan keterlaluan. Hehehe. Sampah nggak punya orang tua, berani membantah, panggil orang, pukul dia. Saya lihat siapa yang berani. Siapa kamu? Hei, kamu, jangan datang ke sini. Aku bilang bosku, tapi perusahaan Mingshan Zhaofeng dari Xiaxuan. Kalau kamu datang, kamu mati. Cabang Xiaxuan. Berani-beraninya bicara di depanku, minta maaf padanya. Ganti rugi 10 kali lipat. Kamu siapa? Apa hakmu membela anak yatim ini? Membelanya? Aku tahu salah, aku ganti. Keluarkan uang, masih bengong? Aku buta, aku tahu salah, aku ganti, ini ganti rugiku. Cepat, pergi. Kamu. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Kamu sebenarnya siapa? Aku ayahmu. Temannya. Ayahku? Berhenti. Hei, kakak Feng aku dipukul orang. Dia bahkan tidak menghormatimu. Dendam ini, kamu harus balas untukku. Ayo. Wanyi. Tenang. Aku sudah menemukan anakku. Orang yang menganiayanya. Tidak akan kulepaskan satupun. Kamu juga harus menungguku. Ayahku meninggal sangat dini. Orang itu tampak seusia denganku. Siapa dia? Siapa? Siapa? Aku. Dasar bocah. Kamu menjatuhkan barang ini. Besok bagaimana mau kerja? Terima kasih. Siapa sebenarnya kamu? Kenapa kau terus mengikutiku? Aku ayahmu, Xiao Zhan. Kamu pembohong. Lihat wajahmu ini. Hanya lebih muda beberapa tahun dariku. Ayahku sudah meninggal, 18 tahun yang lalu. Apa yang ingin kau tipu dariku? Aku hanya seorang kurir pengantar makanan. Apa yang ingin kau tipu dariku? Pergi, keluar. Enyah.
Pergi. Di bawah lehermu ada tanda lahir merah gelap, berbentuk seperti kupu-kupu yang melebarkan sayap. Bagaimana kau bisa menyanyikan lagu ini? Perpisahan. Waktu kecil, aku dan ibumu sering menyanyikannya untukmu. Ibuku? Ibuku? Di dalam lemari itu ada kuda kayu yang aku berikan saat kamu genap 1 bulan untukmu. Aku menggunakan sisa kayu gaharu. Di bawah leher kuda ada ukiranku sendiri. Karakter Zan. Nak. Hari itu, ayah awalnya ingin membawamu beberapa paman dan bibi pulang menemuimu. Tapi terjadi kecelakaan. Sekejap mata. Sudah 18 tahun kemudian. Tidak mungkin. Ayah? Benarkah ini kamu? Kau tidak mati? Ini aku. Mingxiu. Ayah sudah kembali. Ayah. Aku sudah menunggumu 18 tahun. 18 tahun aku kira. Aku kira aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Ayah. Mingxiu. Maaf. Ayah. Terlambat pulang. Waktu aku berumur 3 tahun. Ibuku menghilang. Para kerabat semua merasa aku adalah beban. Mereka mendorongku ke sana kemari akhirnya. Tidak ada yang peduli padaku lagi. Nak, ibu tidak akan pernah hilang tanpa alasan. Percayalah pada ayah. Kita berdua, ayah dan anak, pasti bisa menemukan ibumu kembali. Ayah. Benarkah? Ya. Nak. Katakan pada ayah. Selama ini, apa yang sudah kau alami? Aku sudah mulai bekerja sejak umur 12 tahun. Mencuci piring, mengantar koran, dan juga memungut sampah. Semua pekerjaan kotor dan berat sudah kukerjakan, dikejar orang, dipukul, diusir. Siapa? Orang-orang yang pernah menyakitimu. Siapa saja mereka? Sudah, ayah, itu sudah berlalu. Sekarang aku hanya ingin hidup tenang. Tidak merepotkan siapapun. Mingxiu, percaya sama ayah. Mulai sekarang, tidak akan ada yang berani menyakitimu lagi. Semua yang seharusnya menjadi milikmu, ayah akan mengembalikan semuanya untukmu. Besok ayah akan membelikanmu sebuah villa dan juga mobil bagus. Apa yang kamu mau? Ayah akan belikan semuanya. Tidak perlu, tidak perlu. Aku nyaman di sini. Jangan buang-buang uang. Kamu adalah anak Shaozan. Bagaimana bisa tinggal di tempat seperti ini? Ayah, aku sudah terbiasa tinggal di sini. Tinggal di tempat sebaik itu. Aku takut tidak nyaman. Tidak apa, pelan-pelan saja.
Ayah tidak akan memaksamu. Kakak, apakah kamu sudah menemukan Tuan Muda? Sudah, Syukurlah, kakak, kami semua menunggu untuk bertemu Tuan Muda. aku mau tanya sesuatu. Siapa Zhao Feng? Anak buahnya sangat sombong. Kakak, dia adalah manajer internal grup. Dari divisi Siaksuan, biasanya cukup patuh. Aku kurang tegas dalam membina mereka. Ayo, aku antar kamu. Temui paman dan bibi-bibimu. Ayah. Li Hu itu. Dia bilang Zhao Feng adalah bos mereka. Zhao Feng. Dia bawahan dari paman dan bibimu. Bawahan dari bawahan. Bawahan dari bawahan. Berani menyentuh anakku. Mereka mencari mati. Santai aja. Sembah Tuan Tuan Muda. Muda. Ayah, mereka ini. Cepat bangun. Mingxiu pertama kali datang. Tidak perlu sungkan. Ayo. Duduk sini. Tuan Muda, ini sedikit tanda hati kami. Aku tidak bisa terima ini. Lamborghini edisi terbatas. Villa 3.000 meter persegi di pusat kota. Grup medis, 10% saham. Patek Philippe edisi terbatas. Tuan Muda, kartu hitam tanpa batas ini. Tolong simpan. Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda. Tidak. Barang-barang ini aku tidak bisa terima. Terlalu mahal. Aduh, Tuan, ambil sajalah. Jangan sungkan. Ini niat baik dari saudara-saudara. Aku terima atas nama Mingxiu. Tapi, dia baru saja mengakuiku sebagai ayah. Banyak hal yang belum terbiasa. Selain itu, perihal Wanyi. Jika ada petunjuk, segera beritahu aku. Ada apa? Tidak suka barang-barang ini? Bukan tidak suka. Cuma merasa terlalu tidak nyata. Mingxiu, kamu ingin hidup seperti apa? Katakan pada ayah. Ayah pasti tidak akan memaksa. Kamu menjalani jalan yang tidak kamu sukai. Aku hanya ingin pekerjaan yang stabil, tidak perlu khawatir. Cukup untuk biaya makan besok. Ye Chen, Kakak, ada apa? orang yang mengganggu Mingxiu. Dia bilang bosnya adalah Zhao Feng dari Siaksuan. Seharusnya itu di bawah divisimu kan? Kakak, orang-orang dari cabang Siaksuan selama ini memang agak keterlaluan. Kakak, beri aku 3 hari. Aku akan segera membereskan perusahaan, membersihkan internal. Tidak perlu 3 hari. Urusan ini aku tangani sendiri. Sampah. Bos, orang itu terlalu aneh. Kami belasan saudara, semua dikalahkan olehnya. Masih berani membantah. Masalah ini, Bahkan Qi Yue sudah tahu. kau tahu kau membuatku masalah sebesar ini, Bos, aku tidak bisa menahan ini. Dendam ini pasti ku balas. balas dendam. Dengan apa kau membalas dendam? Bos, bukankah kau bilang, ingin membuat orang lain tahu kekuatan kita, harus bunuh ayam untuk menakuti monyet? Halo, ayah. Nak, ayah dan paman. Ada urusan penting. Kau pulang. Dan istirahat lebih awal.
Besok aku akan menjemputmu ke rumah baru. Baik, ayah. Kalian siapa? Nak, tidak menyangka, kan? Aku datang untuk menghitung hutangmu. Di mana pacar putihmu itu? Di mana penyelamatmu? Kenapa dia belum datang menyelamatkanmu? Ah, Lepaskan aku. Kalau tidak, kalian akan menyesal. menyesal? Hahaha, lihat barang di tubuhmu, itu aku dapat dari Kak Feng barang bagus. 5 menit. Aku berikan pada pacar putihmu, itu waktu datang, 5 menit untuk menyelamatkanmu. Kalau tidak kamu tunggu mati saja, hahaha. Aku bilang padamu, semua orang di grup Mingshan pendiri adalah ayahku. Hahaha, dia mungkin sama sepertimu pengantar makanan juga, kan? Anak ini mungkin ketakutan sampai bingung. Dia malah membual bahwa ayahnya adalah pendiri grup Mingshan. Waktunya hampir habis. Kalau ayahmu benar-benar hebat, masa dia membiarkanmu jatuh ke jadi pengantar makanan? Melototiku. Berani-beraninya melototiku lagi, lihat itu, kalau dia tidak datang, kamu akan mati. Tapi sebelum kamu mati, aku harus melumpuhkanmu dulu. Aku bilang padamu, ayahku akan datang. Dia lebih dari yang kalian bayangkan, jauh lebih kuat 1000 kali lipat. Hahaha, kuat sampai membuat anaknya sendiri jadi pengantar makanan, aku akan mematahkan kakimu sekarang. Ayah kamu harus datang ya. Zhao Feng sekarang ada di distrik Guangdong. Besok pagi-pagi kita. Kak, ada masalah. Kak, aku di sini. SSST, pelan sedikit. Tuan muda kena masalah. Apa? Waktunya sudah hampir. Ayahmu pasti tidak akan datang. Ayahku pasti akan datang. Ayo. Bahkan jika dia datang, apa yang bisa dia lakukan? Kita semua mati bersama. Berani menyentuh anakku? Cari mati. Kamu, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Ming Xiu. Jangan takut, ayah sudah datang. Ayah? Dia datang? Terus kenapa? Paling tidak kita mati bersama. Bom-bom ini bisa meratakan seluruh gudang ini. Jangan mendekat. Jika kau mendekat, aku akan meledakkannya lebih awal. Bom waktu. Bahan peledak C4. Kabel peledak menggunakan sistem ganda. Mustahil. Bagaimana kau tahu cara menjinakkan bom? X. Hal-hal yang tidak aku ketahui masih banyak. Sekarang, saatnya menyelesaikan semua urusan. Anak. Sakit enggak? Hahaha. Lepas bom pun, terus, pura-pura jadi hantu, tadi bocah nakal ini, katanya bapaknya adalah pendiri. Semua, serang bersama. Hancurkan orang ini, kulihat, berapa lama dia bisa bertahan. Serang, Indras berapa? Ini. Uhuge. Ini Mingshan Quan. Diciptakan langsung oleh pendiri, Mingshan Quan yang hanya diwariskan ke saudara inti. Tidak mungkin, pasti tidak mungkin, pendiri sudah lama meninggal, kamu masih muda. Jangan-jangan kamu adalah anak pendiri? Baru tahu sekarang? Sudah terlambat. Dia Xiao Mingxiu juga anak ayahku. Adik kandungku. Huge celaka. Kita ternyata telah menghina keturunan pendiri.
Tuan Muda, aku tidak tahu diri. Menyinggung Tuan berdua. Mohon Tuan Muda maafkan aku. Kubiarkan kau hidup pulang, dan bilang ke Zhao Feng, suruh dia bersihkan lehernya. Tunggu. Baik. Iwe hubungi Ye Chen. Blokir semua jalan dalam 3 menit. Selain itu, kamu bawa 1 tim sendiri. Pergi ke klub malam Zhao Feng Kepung. Jangan biarkan seekor lalat pun lolos. Siap, kakak. Bisa jalan. Ayah. Anak ayah di sini selalu ada. Ayah. Jangan tinggalkan aku lagi. Kakak, sesuai perintahmu. Lingkaran pengepungan sudah terbentuk. Hanya mengepung, tidak menyerang. Kakak, sesuai instruksi Anda, jaringan intelijen sudah beroperasi penuh. Fokus menyaring 10 tahun terakhir di kawasan timur. Semua berkas abu-abu. Harus cepat. Harus lengkap. Aku ingin Zhao Feng tidak bisa bersembunyi. Siap? Merebut toko menindas yang lemah. Zhao Feng ini berani sekali. Ayah. Pemilik toko ini adalah orang yang paling baik padaku. Letakkan dokumen ini di halaman pertama daftar likuidasi. Semua ini karena manajemen kami yang buruk. Mohon hukuman dari kakak. Ini tidak bisa menyalahkan Paman Ye. Ayah. Sekarang kamu sudah kembali, semua ini akan menjadi baik. Aku akan berhenti mulai sekarang. Lelaki ini punya anak laki-laki memang berbeda ya. Kecanduan rokok bisa berhenti begitu saja. Ayah, ini semua ini dilakukan Zhao Feng. Tidak hanya itu, ini hanya puncak gunung es. Ayah, kalau begitu, selanjutnya apa yang akan kamu lakukan? Nak, hari ini istirahat yang baik besok. Aku akan mengajakmu melihat pertunjukan yang bagus. Aneh. Atas nama apa perjamuan ini? Ternyata Moyang. Moyang, bukankah dia sudah? SSD. Pak Ki datang. Kudengar Pak Ki tadi malam membawa orang menggerebek wilayah Zhao Feng. Bagus penggerebekannya. Sampah ini banyak berbuat jahat. Tunggu. Kenapa Zhao Feng juga di sini? Bang Zhao, Li Hu sampai sekarang tidak diketahui. Tadi malam kami. Tidak apa-apa kalau tidak ketemu sampah ini. Sebentar. Kau ikut aku, minta maaf pada Pak Ki. Pak Ki, maaf, saya kurang mendidik bawahan. Datang khusus untuk minta maaf. Zhao Feng, urusanmu hari ini oleh orang yang lebih berhak untuk menanganinya. Orang yang lebih besar dari Qi Yue, pasti hanya Moyang. Tapi beliau sudah lama tiada.
Apa itu? Kenapa dengan patung di Times Square patung perunggu moyang sangat mirip? Para hadirin, maaf menunggu lama. Hari ini aku datang hanya untuk satu hal, yaitu membersihkan barisan. Zhao Feng, kau membiarkan anak buahmu mengambil paksa wilayah dan menindas pedagang. Ini kau akui atau tidak? Dari mana datangnya bocah kurang ajar? Berani di depan para tetua, membawa barang palsu ini, untuk memfitnahku? Semua. Anak ini asal-usulnya tidak jelas. Dia bermain-main dengan wewenang. Menurutku dia ingin memecah belah grup Mingsan kita. Semuanya, serbu bersama. Tangkap dia. Menangkapku hanya dengan kamu? Serbu. Siapa lagi? Mau coba? Kamu. Kamu. Kenapa kamu mirip, persis seperti pendiri? Siapa saya? Ada satu pepatah. Mungkin kamu pernah dengar. Saudara Mingshan darah pemberani tak pernah padam. Setia dan teguh satu hati. Tulang sekeras besi. Sumpah ini. Hanya saudara inti yang dulu, bersama pendiri yang tahu. Kamu. Bagaimana bisa kamu? Berani menggunakan nama Mingshan untuk menipu di luar. Itu harus dibayar mahal. Ini fitnah belaka. Menggunakan nama Mingshan untuk menipu di luar. Ini akibatnya. Ya, Mingshan mulai hari ini. Bersihkan diri dan lahir kembali. Ayah. Terima kasih. Anak muda, penampilanmu luar biasa. Saya kagum. Tapi jika kau bilang kau pendiri keluarga Shao, jika dia masih hidup, tahun ini usianya 43 tahun. Betul. Pak Chen adalah senior di grup, perkataannya berbobot. Pak Chen. Cedera lama di kaki kiri Anda, masih sakit saat hujan. Pak Chen. Jika saya tidak salah ingat, di lantai teratas grup, ada brankas yang tak bisa dimasuki siapapun, kan? Kamu. Kakak, brankas itu 18 tahun, meski diledakkan, pintunya tidak bergerak sedikit pun. Tunjuk jalan. Pintu itu punya 3 kunci, hanya pendiri yang bisa membukanya. Verifikasi berhasil. Kata Sandi benar. Konfirmasi otoritas akhir. Pak Chen, sekarang kamu percaya? Saya menghadap sang pendiri. 18 tahun, akhirnya Anda kembali.
Nak, lihat rumah baru kita suka? Suka. Mingxiu, masih memikirkan kejadian hari ini ya? Orang sampah seperti Zhao Feng itu tidak layak kau pusingkan. Bukan begitu. Lalu? Ayah, aku tahu kau ingin menebus kesalahan. Semua ini bagus. Tapi aku tidak pantas. Aku hanyalah seorang kurir yang belum tamat SMA. Aku tidak pantas, aku tidak mau. Aku tidak mau menjadi yang kau lindungi selamanya, anak konglomerat yang tidak berguna. Aku juga ingin seperti Tante Qiwei dan yang lainnya, selalu berdiri tegak di hadapanmu. Bukan selalu hidup di bawah lindunganmu. Penyesalan terbesarku dalam hidup adalah tidak bisa bersekolah dengan baik. Ayah, aku ingin kembali bersekolah. Aku ingin mengandalkan diriku sendiri, mengendalikan nasibku sendiri. Ayah, maaf. Kau ingin aku tegar. Tapi aku di dalam lumpur. Sudah terbiasa berguling, aku tidak bisa keluar, aku tidak bisa keluar, ayah. Aku tidak bisa keluar. Nak, percaya sama ayah. Bahkan jika kau jatuh 100 kali, aku bisa menarikmu 101 kali. Mingxiu, maaf, ayah hanya ingin memberikan yang terbaik untukmu, tapi lupa bertanya padamu apa yang sebenarnya kau inginkan. Kau ingin sekolah. Kau ingin sukses dengan usahamu sendiri. Baik. Ini baru anak Shaozan. Mingxiu, kau teruslah maju dengan sekuat tenaga, meskipun langit runtuh ayah yang akan menanggungnya. Tapi, ya, aku putus sekolah terlalu dini. Mingxiu, sudah waktunya memperkenalkanmu pada kakekmu dan yang lain. Kakekku. Ayo. Nak, lihat di keluarga besar Xiao kita dulu ada arsitek ulung dan juga ilmuwan. Jadi di dalam gen keluarga Xiao kita mengalirlah kebijaksanaan dan ketangguhan. Benarkah, kakekku? Kakek buyutku semua hebat. Tentu. Akan kutunjukkan yang lebih hebat. Lihat, di sini model diminishing marginal returns parameter diatur lebih tinggi, 0,5. Dalam persamaan ini antara X3 dan Y6 terdapat multikolinearitas. Lihat, otak kita ini adalah warisan turun-temurun, kau adalah anak kandungku, asal kau mau belajar, kau akan melampaui mereka. Segera terwujud. Sungguh? Tapi apa yang paling ingin ayah katakan hari ini bukan itu keluarga besar Xiao kita warisan terhebat bukan IQ melainkan. Tidak peduli berapa kali dijatuhkan tetap bisa menggertakkan gigi dan bangkit lagi dengan ketangguhan. Nak, kau belum pernah berlutut pada hidup selama 18 tahun itulah yang paling mirip denganku. Ya. Aku percaya padamu dan juga percaya pada diriku sendiri. Ini. Sekolah ini tidak bagus, kampusnya terlalu kecil. Dan ini kalian tidak tahu? Kepala sekolah ini punya masalah etika. Kalau Mingxiu pergi ke sana bagaimana kalau dia terpengaruh buruk? Tapi, kakak ini semua sudah kau lihat sekolah yang ke-108. Kalau lihat lagi, jadi ke-109. Lanjutkan mencari sekolah Mingxiu tidak boleh sembarangan. Sepertinya, semua ayah di dunia, ketika menghadapi masalah sekolah anak, sama saja. Menurutku, pahlawan pun sulit melewati urusan anak. Kacau. Benar-benar kacau. Ada apa kakak? Lihat ini, apa artinya? Apa maksudnya orang tua setiap semester harus menyelesaikan 20 jam pelayanan sukarela? Maksudnya suruh aku jaga di sekolah. Kakak, tenang saja. Aku akan segera bicara dengan kepala sekolah, hapus peraturan konyol ini untukmu. Kacau, aku cari sekolah untuk Mingxiu bukan untuk rebut wilayah.
Kakak Gucuan menghubungi beberapa guru top akan tiba sore ini, nanti suruh dia evaluasi tuan muda buat rencana belajar khusus. Baik kau yang bisa diandalkan. Serahkan evaluasi Mingxiu padamu. Siap, kakak. Ki kami sedang menyelidiki Zhao Feng dan antek-anteknya saat menyembunyikan aset. Menemukan dana mencurigakan ditransfer 18 tahun lalu, jumlahnya mencapai 30 juta. 18 tahun lalu. Itu tahun kakak celaka. Pemilik rekening ini, Zhou Fugui. Selidiki latar belakangnya. Ki Zhou Fugui ini, menurut catatan kependudukan, dia adalah adik dari ibu tuan muda, yaitu paman tuan muda. Adik ipar perempuan. Jadi 18 tahun lalu, saat kakak celaka dan ipar hilang, uang besar ini masuk ke kantongnya. Zhou Fugui, keluargamu sebaiknya tidak ada hubungan dengan masalah kakakmu. Kakak, sudah ketahuan, 30 juta itu adalah peninggalan kakak ipar dulu. Lanjutkan. Zhou Fugui, dia tidak mengikuti pesan kakak ipar sebelum menghilang, menggunakan harta itu untuk merawat tuan muda, melainkan menggelapkan semua harta, menggunakan uang itu sebagai modal awal untuk mendirikan pabrik bahan bangunan Fugui. Keluarga mereka menguasai uang ini yang seharusnya membuat Mingxiu tumbuh dengan tenang, dan setelah kakak ipar hilang, mereka malah memasukkan Mingxiu yang berusia 3 tahun ke panti asuhan. Zhou Fugui. Baik. Sangat baik. Zhou Fugui menganggap kakak ipar adalah anak angkat, jadi selalu memperlakukan dengan kasar. Berani memperlakukan Wani dan Mingxiu seperti ini? Sepertinya dia tidak ingin hidup. Hal ini jangan beritahu Mingxiu dulu. Urusan Zhou Fugui akan aku urus sendiri. Kakak, kenapa Anda harus turun tangan sendiri? Gucuan, Ye Chen, salah satu dari kami bisa menangani. Nak, langkah spesifiknya. Aku sudah punya rencana. Ayah, Tante Kiwe, yang kalian bicarakan, semuanya benar? Ikut ayah keluar sebentar. Ayah kalian sudah ketemu ibuku? Mingxiu, ayah terus mencari, tapi belum ketemu. Tapi baru saja kami tahu orang yang dulu mengusirmu adalah Zhou Fugui. Duduk. Nak, kalau mau menangis, menangislah. Ayah-ayah lebih rela melihatmu menangis kencang daripada melihatmu dipaksa dewasa dalam semalam. Aku hanya... Tenang. Katakan saja. Nanti lega. Mereka memukuliku dengan sapu. Bilang aku pemalas pembawa sial. Musim dingin mereka mengusirku ke lorong. Mengunciku di luar. Zhou Fugui. Bunuh kau. Ayah jangan. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli bagaimana mereka dulu memperlakukanku. Orang sampah itu berani berbuat begitu padamu. Pasti ku bunuh dia. Ayah. Hari-hari dulu memang berat. Tapi sekarang aku punya ayah. Aku punya ayah jadi. Aku tidak mau hidupku yang baru membaik diganggu oleh orang brengsek itu. Ayah, sekarang ayah sudah kembali. Aku bukan yatim piatu lagi, jadi masa lalu, tidak kupedulikan lagi, penderitaan dulu. Kuikhlaskan, ayah. Suruh Qianwu sampaikan pesan ke Zhou Fugui. Bilang malam ini ada tamu penting dari ibu kota datang memberinya hadiah besar. Nak, hal masa lalu itu kita tidak usah bahas lagi. Tapi ayah macam apa, anak seperti apa ayah ingin kau sendiri menuntut balas utang mereka padamu. Lao Zhou tamu istimewa yang disebut Bos Qian itu. Sebenarnya apa latar belakangnya? Orang yang bisa membuat Bos Qianwu menyampaikan pesan pasti orang besar. Siapa tahu adalah inti dari grup Mingshan. Hahaha.
Pergilah, nak. Lihat bagaimana mereka memperlakukan tamu istimewa. Dari mana datangnya pengemis? Pergi jauh-jauh, hari ini ulang tahun putriku. Jangan berdiri di sini membawa sial. Aduh, apa yang diributkan? Coba lihat. Kukira siapa? Ternyata si pembawa sial, Xiao Mingxiu ya? Semuanya, hahaha. Ini dia yang ayahnya meninggal, ibunya kabur, dulu di keluargaku Zhou, keponakan yang numpang makan minum gratis. Ada apa? Mengemis di jalan, sampai di depan rumahku ya? Hahaha. Hahaha. Cepat pergi. Pakaianmu kayak pemulung. Berdiri di sini bawa sial. Sebentar lagi, tamu istimewa dari ibu kota akan datang. Bu, cepat bawa dia pergi. Mengganggu suasana ulang tahunku. Baik. Lihat, ambil. Ini semua adalah hasil kerja keras pamanmu, dibangun sedikit demi sedikit. Tidak mudah. Tidak ada uang lebih untuk membiayai pemalas sepertimu di sini. Zhou Fugui, kamu kerja keras, dengan susah payah. Modal usahamu, 30 juta itu, adalah hasil penjualan rumah pernikahan ibuku untuk biaya hidupku. Tunggu, aku memang pernah dengar sebelumnya. Setelah anak angkat keluarga Zhou meninggal, Zhou Fugui jadi kaya. Dia panggil dia keponakan. Aku rasa tidak salah. Sayangku, berani kau menuduh sembarangan. Aku menuduh sembarangan? Berani tidak kau tunjukkan buku catatan sebelum kamu kaya? Apa hakku memberikannya padamu? Berani tidak biarkan semua orang lihat modal pertama pabrik bahan bangunanmu dari mana sebenarnya? Menghabiskan uang ibuku, tinggal di villa, naik mobil mewah, tapi memperlakukanku seperti sampah, membuangku ke panti asuhan. Zhou Fugui, mana hati nuranimu? Ya ampun, Zhou Fugui ini benar-benar lintah darat. Bukan. Kau, pergi keluar, sekarang pergi. Satpam. Semuanya jangan khawatir. Tuan Qianwu, sebentar lagi akan membawa tamu istimewa datang ke sini. Jangan dengar omong kosong orang gila ini. Tidak perlu menunggu. Tamu istimewa yang kalian tunggu adalah aku. Kamu tamu terhormat, hahaha Xiao Mingxiu. Kenapa kamu tidak bilang kamu anaknya pendiri? Iya, lihat saja kelakuanmu sendiri. Ini yang Paman Qian suruh aku berikan pada kalian hadiah besar yang sudah disiapkan. Kenapa tidak mau? Kamu pantas memanggil Paman Qian? Kamu ini manis sekali. Bukan hanya berpura-pura jadi tamu penting, tapi juga mengatasnamakan Direktur Qian menipu di sini. Kira dengan barang palsu bisa membodohiku. Aku biarkan kamu menipu di sini, aku biarkan kamu memakai barang palsu, aku lihat apa lagi yang kamu pamerkan di sini. Bu, bagus. Sekarang dia tidak bisa menipu lagi. Aku segera melapor ke Direktur Qian. Biarkan dia menangkapmu, aku akan melaporkanmu karena memasuki rumah tanpa izin dan pemerasan. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Aku mau lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kamu siapa? Lelang musim Semisotebis. Air mata laut. 12 juta. Yang baru saja kalian injak-injak. Setidaknya itu keuntungan kalian selama 10 tahun. Adapun kamu, Zhou Fugui, menggelapkan harta kakak kandungmu, menyiksa anak yatim, meninggalkan anak yang belum genap 3 tahun di luar panti asuhan. Ini semua, kamu akui atau tidak? Kamu ngomong sembarangan. Orang,
usir dia keluar. Ini adalah dari 18 tahun yang lalu, catatan transfer bank. Penerima pembayaran adalah perusahaan bahan bangunan milik Zhou Fugui. Ini adalah catatan penerimaan panti asuhan. Di atasnya ada tanda tangan. Tidak mungkin. Ini semua sudah. Kamu sebenarnya siapa? Kamu adalah Shaozan. Tidak mungkin, kalau Shaozan masih hidup, dia pasti sudah setengah baya, kamu pasti bukan dia. Aku mengerti, kamu pasti anak di luar nikahnya, anak haram, kalau tidak, kenapa kamu membantu si imut ini? Lemak sebanyak ini agak susah dipukul. Baiklah, kamu tunggu saja. Berani kamu pukul aku? Hei, Pak Qian, ada orang datang ke rumahku bikin onar, dia bilang dia leluhur keluarga Shao. Dia juga pukul aku, cepat bawa orang ke sini. Nak? Sebentar lagi Pak Qian datang dengan orang dari grup Mingshan, kamu pasti mati, hahaha. Baiklah. Aku tidak sabar. Tunggu saja. Pak Qian, akhirnya kau datang. Mereka berdua, si imut ini. Berani sekali buta kau. Hei, berani tidak sopan pada tamu penting, mencari mati. Bising, menyebalkan dilihat. Bukan? Qian Wuye, Direktur Qi, apa kalian salah? Mereka yang datang ke rumahku dan membuat keributan, mereka juga menyamar sebagai... Tuan Shao, ini adalah orang yang menyuruhku menyampaikan pesan hari ini. Orang penting. Dan yang ini adalah pemimpin sebenarnya. Dari grup Mingshan kami saat ini. Pemimpin sejati. Berani kau rusak hadiahnya. Dan menghina dia. Keponakan, baik. Tidak. Direktur Shao, aku buta. Aku pantas mati. Aku mohon, ampuni nyawa anjingku ini. Sekarang memohon. Terlambat. Ye Chen. Segera sita semua properti atas nama keluarga Zhou, semua harta. Bukti kejahatannya serahkan ke lembaga peradilan. Ya, kakak. Qi Wei, beritahukan, mulai sekarang, siapapun yang berani berbisnis dengan Zhou Fugui lagi sedikit pun, adalah musuh Mingshan. Mengerti, kakak? Selesai, semua selesai. Hei. Lao Zhang, tidak, Pak Zhang, tolong saya, pinjamkan saya sedikit uang, sedikit saja. Pergi, perbuatan jahatmu sudah diumumkan oleh Ming Chuan ke publik. Sampah tidak tahu malu. Hei Lao Zhang. Tolong kami, kumohon. Nak mau pergi? Semuanya sudah berlalu. Nak ingat kata ayah. Kekuatan sejati bukan balas dendam, tapi membuat dirimu menjadi tak tergantikan.
Kakak, ada petunjuk tentang kakak ipar. Apa? Kau temukan Wani? Kakak tentang istri kakak. Katakan. Informasinya belum lengkap, masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Tapi setelah dirangkum, sementara semuanya terkait dengan Universitas Jinghua. Lanjutkan penyelidikan, gunakan semua sumber daya, setiap petunjuk sekecil apapun jangan sampai terlewatkan. Siap, kakak. Ayah, apakah ada kabar tentang ibu? Sebentar lagi Tante Kiwe sedang menanganinya. Ayah berharap, pada hari kamu menemukan ibu bisa membuatnya melihat dengan mata kepalanya sendiri. Kamu telah tumbuh menjadi seorang pria yang membuatnya bangga. Belajar yang rajin. Dengan begitu ayah bisa dianggap telah memenuhi tanggung jawab padanya. Aku mengerti, ayah aku akan melakukannya. Kakak, urusannya sudah selesai. Menggunakan beberapa koneksi. Perusahaan juga ke Universitas Jinghua menyumbangkan sebuah perpustakaan baru. Tuan Muda, prosedur, pendaftaranmu, sudah selesai semuanya. Mulai sekarang kamu adalah mahasiswa di Universitas Terbaik Nasional, Fakultas Hukum Universitas Jinghua, sebagai mahasiswa pindahan. Universitas Jinghua Fakultas Hukum. Terima kasih, Paman Gu. Universitas Jinghua. Kebetulan sekali. Petunjuk yang baru saja ditemukan Kiwe juga mengarah ke sini. Ayah Pak Gu, apakah ini termasuk masuk lewat koneksi? Kalau teman-teman tahu apakah mereka akan bergunjing, bilang aku masuk lewat jalur belakang. Kalau begitu, tunjukkan kemampuanmu. Tutup mulut mereka. Kamu adalah putraku, Shaozan. Tanpa koneksi kamu bisa mengalahkan mereka. Nak, ingatlah keras tidaknya tulang bukan hanya omongan tapi dibuktikan dengan kemampuan. Mingxiu ayah tentu berharap kamu tidak perlu sekeras ini. Belajar memang sulit, tapi itu adalah jalan menuju sukses. Mas Mingxiu itu benar-benar jenius. Hanya seminggu dia mengambil kursus orang lain, yang bertahun-tahun semuanya berhasil dia kuasai. Para profesor tua itu, pandangan mereka padanya seperti melihat monster. Pantaslah, ini darah dagingku. Lihat sendiri ayah macan, anak pun macan. Mas, Tuan Muda kelak pasti akan menjadi orang luar biasa. Tentu saja. Oh ya, Gucuan. Tolong carikan aku satu kuota. Aku juga mau ke Universitas Jinghua sebagai mahasiswa transfer. Ini. Waduh. Kakak, Anda baru saja pulang. Seluruh perusahaan semua butuh Anda yang memimpin. Anda pergi ke sekolah? Bukankah itu terlalu kecil untuk Anda? Iya, kakak. Kalau Anda ingin belajar apa, saya bisa bawa profesor ke rumah Anda. Kenapa harus pergi sendiri? Ada apa? Merasa saya sudah tua, sudah nggak mampu belajar? Tidak. Kakak, terutama wajah Anda ini dengan anak-anak kecil itu duduk bersama. Anda tidak seperti siswa, malah seperti direktur sekolah yang menyamar. Saya pergi ke Jinghua. Pasti ada alasan saya. Kakak, mungkin ada hubungannya dengan kakak ipar? Benar. Lagi pula, Mingxiu baru saja mengakui saya pergi ke tempat asing. Kalau tidak saya awasi, mana bisa tenang? Kakak, perlu saya bawa orang bersembunyi di sekitar kampus? Tidak perlu repot-repot. Saya akan pergi diam-diam menyelidiki, sambil menjaga anak itu.
Om Gu, hantarkan sampai sini saja. Ayah saya bilang, harus punya harga diri. Saya harus mandiri, masuk. Anak nakal. Kakak, giliran Anda. Bersiap di sekitar. Hubungi kapan saja. Berhenti. Murid, tolong tunjukkan kartu pelajar atau surat penerimaan. Ketinggalan. Lupa. Kelihatannya kamu mencurigakan, tidak seperti murid, tapi seperti preman yang cari masalah. Ikut kami ke pos keamanan. Kamu bilang, siapa preman? Ada apa di sana? Tolong kooperasi. Kalau tidak kami akan ambil tindakan tegas. Coba saja tindakan tegas. Ayah, kenapa pakaianmu seperti itu? Tunggu. Dia panggil dia ayah. Aku gila, iya. Mereka berdua seumuran. Panggil bapak. Salah paham, semuanya. Salah paham. Tuan Xiao ini adalah tamu istimewa dari Dewan Sekolah. Siswa pindahan yang disetujui khusus. Mengerti? Benar. Maaf, Saudara Sao, kami yang buta. Silakan masuk, cepat masuk. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu juga di sini? Dan pakai baju seperti ini? Anak ini benar-benar sudah besar merasa terganggu aku ikut menghalanginya. Mingxiu bapak tidak banyak sekolah. Apalagi, kuliah dulu selalu berjuang di masyarakat semua belajar sendiri, otodidak melihatmu. Bisa masuk universitas sebagus ini, hatiku bangga sekaligus iri. Aku pikir, aku juga mau coba melihat. Duduk di ruang kuliah, bagaimana rasanya bapak apa? Mempermalukanmu. Pas semua ini belajar sendiri tapi bisa sebagus ini. Tentu saja sudah kubilang, aku punya gen belajar keluarga Xiao kita. Pak, tenang saja. Nanti anakmu akan melindungimu. Aku akan mengenalkanmu ke sekolah dulu. Lalu kenalkan teman baru. Oh iya. Kamu baru kembali dari perjalanan waktu pasti tidak tahu apa yang anak muda sekarang bicarakan. Seperti dewa abadi artinya dewa selamanya. Terus yang seperti keracunan makanan pesanan bersama artinya halusinasi. Intinya semua ini aku bisa akan kuajari padamu, pasti kamu tidak ketahuan. Baik. Mulai sekarang aku andalkan anakku. Baik, ayo. Tidak apa-apa, kita ke depan. Wah. Bukankah ini yang bisa selesai dalam seminggu kurikulum SMA si jenius kecil? Jenius Kak Wang, kamu terlalu memujinya. Menurutku itu bodoh. Maaf, sebentar lagi kuliah dimulai, tolong minggir. Nah, kamu tahu aturan tidak? Tempat ini apa bisa kamu lewati? Kamu lihat apa? Kamu pikir kamu ganteng? Jadi bisa semena-mena? Ayah prioritas belajar di kelas? Baik, hari ini kita bahas pekerja paruh waktu. Profesor, ku dengar di kelas kita datang seorang jenius. Saya punya pertanyaan profesional. Ingin bertanya. Saudara Xiao Mingxiu. Sekarang waktu pelajaran. Aku benar-benar harus membereskan Gu Chuan si bodoh itu. Menginvestasikan begitu banyak uang ke sekolah ini dan membiarkan sampah seperti ini masuk. Jenius Xiao. Di bawah struktur VIE,
Dana luar negeri yang secara nama saham tapi sebenarnya utang? Perusahaan bangkrut? Siapa yang didahulukan? Bank didahulukan, utang setelahnya, saham terakhir. Tapi menurut Undang-Undang Perusahaan, Pasal 20 dan interpretasi hukum terkait, model operasi yang Anda asumsikan ini pada dasarnya merupakan penarikan modal ilegal, dan diduga menggunakan transaksi afiliasi merugikan kepentingan perusahaan, itu dilarang tegas oleh hukum. Sangat bagus. Pemahaman teman Xiao Mingxiu sangat mendalam. Bagus, nak. Benar-benar membuatku bangga. Sekolah ini sangat berharga, sangat berharga. Hanya orang macam ini pantas melawan anakku? Xiao Mingxiu. Kamu tadi sungguh hebat. Tidak, aku hanya kebetulan sedikit bisa. Kamu terlalu rendah hati. Iya, nanti kalau ada yang tidak kupahami bolehkah aku bertanya padamu? Jangan sebut petunjuk, saling belajar saja. Iya. Adikku, dia agak pemalu. Kalau gugup, dia tidak bisa bicara. Tapi tenang saja. Dia tahu banyak sekali. Dan orangnya juga baik banget. Ngapain sih? Hei, bocah, kamu hebat. Iya, baru hari pertama. Sudah ada cewek yang terpesona sama kamu. Ada sedikit gaya ayahmu dulu. Jangan ngawur. Iwe, cek Universitas Jinghua Linwaner. Harus saring calon menantu dari awal menantu keluarga Xiao. Tidak bisa sembarangan. Xiao Mingxiu. Urusan kita belum beres? Ayah bilang, akan tunggu aku. Mana? Orangnya mana? Tuan muda, silahkan naik mobil. Om Gu, ayahku di mana? Kakak sulung kembali ke grup untuk urusan. Dia berpesan, dia hanya di sekolah setengah hari, sore dan petang. Perlu dia yang memimpin langsung. Urus dokumen. Mobil mewah sopir? Xiao Mingxiu. Kamu sebenarnya dari mana? Anak itu, Xiao Mingxiu, tidak sesederhana yang terlihat. Kamu awasi dia. Coba gali informasinya. Tenang saja, Bos Hao. Seorang yang tidak berpengalaman kutu buku. Puji dia sedikit. Dia akan kebingungan. Aku suka kecerdasanmu ini. Nanti kalau sudah dapat bukti, aku akan membuatnya keluar dari Jinghua. Baik, 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 Bos Hao bijaksana. Biarkan dia tahu siapa sebenarnya yang berkuasa di Jinghua. Kakak ipar turun tangan. 1 lawan 2, anak itu pasti kalah. Bos Hao, aku punya cara. Bisa membuatnya dikeluarkan dari sekolah. Anak nakal. Pikiranmu kemana-mana, masih memikirkan gadis itu? Ayah, jangan sembarangan bicara. Masa muda yang indah, aku jadi teringat ibumu saat aku muda, pertama kali bertemu ibumu, cuacanya juga seperti ini. Oh ya, ayah, kamu belum cerita kisahmu dengan ibu. Ibumu dulu adalah kembang sekolah. Kakekmu selalu menganggapku tidak pantas untuknya, aku hanya dengan gigih mengejarnya. Berhasil membuat ibumu terpesona. Lalu? Cepat cerita, ayah, bagaimana caranya? Dia pendiam. Dan bersinar menyilaukan. Waktu itu aku masih hijau. Aku hanya tahu terus berbuat baik padanya. Berbuat baik. Lalu, jadilah kamu. Ayah. Ibuku. Pasti sangat indah. Jadi, kita berdua harus semangat, sampai hari kita menemukannya, biarkan dia bangga pada kita berdua. Ya pasti akan membuat ibuku bangga padaku. Lin Wanher dan Wang Hao memiliki hubungan dekat,
Diduga pasangan kekasih baru-baru ini mendekati Ming Xiu. Itu atas perintah Wang Hao. Wanita ini tidak baik hati. Harap kakak waspada. Wang Hao, hanya trik kotor seperti ini berani digunakan pada anakku? Kakak, anak nakal di sekolah berani mengganggu tuan muda? Kakak izinkan saya bawa beberapa orang. Malam ini, mereka berdua akan saya buang ke sungai. Benar. Biar mereka tahu apa itu penyesalan. Kita bisa menghabisi mereka kapan saja, tapi masalahnya, Ming Xiu sedang jatuh cinta. Dengan begini aku khawatir dia tidak kuat. Kakak kita bisa mengatur secara diam-diam, biar tuan muda melihat sifat asli manusia sekaligus melindunginya, biar dia melewati rintangan ini sendiri. Kakak, aku sudah pasang di ponsel Lin Wan Air program pemantau. Rencana mereka sudah sepenuhnya diketahui. Membuat Xiao Mingxiu jadi ketua kelas mengelola uang kas kelas lalu transfer uangnya dengan virus. Dengan begitu dia akan menjadi pencuri uang kas kelas, nanti pasti akan dikeluarkan. Mereka ingin tuan muda dituduh mencuri, hancur reputasinya, dikeluarkan dari sekolah. Mencuri. Dikeluarkan. Karena mereka mau main-main, kita hadapi sampai tuntas. Saya usulkan Xiao Mingxiu menjadi ketua kelas kita. Dia pintar, jujur, pasti bisa mengelola urusan kelas dan uang kas. Bagus. Xiao Mingxiu, jarang-jarangnya aku mengakuimu. Jangan mengecewakanku. Xiao Mingxiu, Bang Hao sudah memberimu kesempatan, jangan kamu tolak. Mingxiu, kami semua percaya kamu bisa melakukannya. Ini, aku juga tidak punya pengalaman. Dia itu terlalu rendah hati, karena teman-teman begitu percaya padanya. Jabatan ketua kelas ini, dia ambil uang kas. Dia juga akan mengelolanya dengan baik untuk kita semua. Mingxiu, karena kamu sudah menjadi ketua kelas, besok Sabtu kita pergi ke mall bersama belanja beberapa kebutuhan untuk kelas. Aku. Tunggu. Untuk merayakan Xiao Mingxiu menjadi ketua kelas, dan juga untuk menebus kesalahpahaman kecil sebelumnya. Begini besok, teman-teman sekelas semua pengeluaran aku Wang Hao yang tanggung semua. Baiklah. Ketua Xiao besok, kamu harus datang ya. Anggap saja ini untuk menghormatiku, kita berbaikan. Mas Hao sudah menyiapkan khusus untukmu hadiah perdamaian. Aku besok mungkin. Baik. Besok kita pergi. Sampai jumpa. Ayah, kamu tahu Wang Hao dia bermaksud jahat, kenapa masih setuju? Ada apa, nak? Kamu masih tidak percaya sama ayahmu? Bukan aku tidak percaya. Aku hanya merasa, Sudahlah, nak. Kita sudah melewati bahaya besar, masih takut sama anak kecil itu, yang menjebak? Paman Zhao di rumah sudah menyiapkan makanan Prancis untukmu. Kenapa Xiao Mingxiu belum datang? Mungkin dia meremehkan niat baikku ini. Mingxiu, dia mungkin memang ada urusan, tapi dia sudah janji pada teman-teman membuat mereka menunggu sia-sia agak. Maaf, macet di jalan datang terlambat. Bagaimana kalau kita masuk dulu? Aktingmu bagus ya. Aku hari ini mau lihat sandiwara kalian adegan fitnah. Mau dimainkan bagaimana? Teman-teman, silakan pilih sesukanya, ambil apa yang kamu suka, catat semuanya atas namaku Wang Hao. Wah. Wang Hao, apakah ini tidak terlalu mahal? Kita semua adalah pelajar, tidak perlu semewah ini. Yah, ketua kelas Xiao. Sudah khawatir dengan uangku? Tenang saja, uang kecil ini. Bagi keluarga Wang. Ini hanya setetes air di lautan. Mingxiu, niat baik Kak Wang Hao. Yang penting semua senang. Lagi pula yang dibelanjakan bukan uangmu. Kenapa harus merusak suasana? Lin Wan Air, kenapa kamu juga seperti ini? Ketua kelas ini milikmu dibandingkan dengan yang dari Kak Wang Hao, dibandingkan dengan hadiahnya benar-benar sampah.
Ini juga terlalu pelit kan? Jangan hiraukan mereka. Yang penting barangnya berguna. Kita sendiri yang tahu. Tuan, bagaimana Anda ingin membayar? Aduh, sepertinya aku lupa bawa HP. Ketua kelas Xiao, bagaimana kalau pinjam HP-mu untuk menelepon? Aku akan minta keluargaku untuk mengantarkan HP. Apa? Ketua Xiao cuma pinjam HP-mu sebentar untuk telepon. Bantuan kecil seperti ini saja kamu tidak mau. Kamu tidak berpikirkan kalau Wang Hao ini berutang uangmu sebesar ini? Ketua, tolonglah semua sudah menunggu. Iya, Kakak Hao bilang dia lupa bawa. Mingxiu, kamu merasa Kakak Hao tidak mampu bayar uang ini atau memang meremehkan kami? Bukan saya. Tuan, biaya kali ini totalnya 3 juta yuan. Bagaimana Anda akan membayar? Xiao Mingxiu, keluarga Wang tidak kekurangan uang sedikit ini, cepatlah. Ayah. Keluarga Wang kaya dan berkuasa masa bisa menipumu. Berikan saja padanya, semua sudah menunggu. Baik. HP-ku ada di tas, ambil sendiri saja. Makasih, Ketua, nanti pasti terima kasih banyak. Benar-benar bodoh, tunggu sampai aku di HP-mu, pasang virus transfer semua dari kartumu, uang kas kelas 3 juta yuan. Lihat masih bisa ketawa nggak? Ponsel jadul macam apa ini? Xiao Mingxiu, kau bercanda ya? Barang sampah apa ini? Ponselku kenapa jadi ponsel jadul? Tunggu. Pagi ini, ayah bilang pamanku menyiapkan untukku barang yang harus kubawa hari ini. Jangan-jangan ponsel jadul ini dimasukkan atas perintah ayah? Xiao Mingxiu, apa maksudmu? Kasih ponsel jadul buat siapa? Kalau tak mau, bilang terus terang. Xiao Mingxiu, Kak Wang mau pinjami ponselmu itu keberuntunganmu. Kau tak bersyukur malah mempermainkan kami. Lin Wan Er, kenapa kau juga? Aku bagaimana? Tak perlu kau nilai, kau cuma murid pindahan yang masuk lewat koneksi. Selain belajar mati-matian, apa lagi? Sampah. Nah, kau lihat sekarang. Cewek itu apakah layak untuk semua perhatianmu? Ayah, apa kau yang mengganti ponselku dengan yang jadul? Basa-basi saja. Kau ternyata miskin. Sampah. Apa yang kau lakukan? Lihat semua. Apa ini? Token transfer. Benar begitu Wang Hao menghubungkan token ini ke ponsel Mingxiu, dia bisa memindahkan uang kas kelas 3 juta dengan mudah. Pantasan kalian begitu antusias menunjukku jadi ketua kelas itu untuk menjebakku ya? Kau ngawur, kau memfitnahku. Iya? Aku ngawur. Bu Cuan bilang padanya, apakah aku ngawur? Apakah ini fitnah? Lihat ini. Pasti jelas. Pasang virus di ponselnya, lalu transfer uang kas kelas, biarkan dia membayar 3 juta ini. Lihat nanti, dia pasti hancur. Tenang, Hao. Pasti dia akan diusir dari Jinghua. Wang Hao, Lin Wan Er, perilaku buruk, bukti kuat, kalian dipecat. Apa? Kamu tahu, ayahku adalah... Ayahmu? Ayahmu dewa sekalipun, hari ini kamu tetap dipecat. Selain itu, biaya kali ini 3 juta yuan, ditanggung olehmu secara pribadi dan keluargamu. Tidak ada hubungan dengan sekolah dan siswa lain yang hadir. Ayah, kamu hebat sekali. Bagaimana kamu tahu dia akan menggunakan trik itu, dan kamu mengganti ponselku? Kamu benar-benar maha kuasa. Melawan aku, mereka masih terlalu muda. Tapi, hanya trik murahan yang tidak berguna. Ayah, kamu benar-benar keren. Kamu idolaku. Cepat urus Qi Wei dan Wan Yue. Apapun petunjuk, segera laporkan padaku. Nak, mulai hari ini, ayah akan mengajarimu bela diri. Benarkah? Ayah, kamu harus membelaku, ayah. Kenapa menangis?
Muka gua udah habis karena lo. Lo pikir keluarga Wang gampang diinjak? Berani nyentuh anak gua. Gua nggak akan berhenti. Sekarang, mari kita tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi selamat kepada Xiao Mingxiu. Bagus, kau membuatku bangga. Hanya orang miskin seperti ini? Pantaskah mendapat penghargaan? Pak Wang, kenapa Anda datang sendiri? Silakan, sini. Kenapa sampah ini kembali? Maaf mengganggu suasana. Aku Wang Xiong, ketua grup Wang. Juga merupakan sponsor utama acara ini. Untuk mendukung perkembangan alma mater grup Wang kami, bersedia menyumbangkan 3 gedung laboratorium baru untuk alma mater. Benar, Universitas Jinghua selalu menjadi tempat lahirnya para elit, bukan sembarang orang bisa masuk seenaknya. Bukankah kau sudah dipecat? Kenapa masih di sini? Memecatmu? Kau terlalu naif. Nah, orang seperti mereka tidak bisa membayangkan tingkatan orang seperti kita. Xiao Mingxiu, dengar, selama ayahku ada Universitas Jinghua tidak akan pernah ada tempat untukmu. Kau di sekolah yang sering mengganggu anakku sampah itu kan? Pecat dia sekarang juga. Apa? Buang sampah ini. Keluarkan. Dan dia juga. Aku ingin mereka berdua segera lenyap dari depan mataku. Tapi mereka semua dari keluargaku. Apa? Berani kamu tidak patuh padaku. Kulihat kamu sedang bermimpi. Ini sekolah. Bukan milik kalian, ayah dan anak Wang, taman belakang. Siswa Xiao Mingxiu ini. Sebulan yang lalu masih pengantar makanan, dia yatim piatu, pengemis. Siapa tahu apa cara yang kau gunakan untuk menyusup ke Jinghua, kamu. Coba katakan sekali lagi. Aku akan tetap mengatakannya. Xiao Mingxiu tidak pantas berdiri bersama kami, dia tidak pantas menerima penghargaan ini. Nah, berani kau pukul anakku? Dia yang menghinaku lebih dulu, mencaci orang tuaku setelahnya, dialah yang kupukul. Aku bunuh kau. Kenapa kau punya tenaga sebesar itu? Teknik bela diri yang diajarkan ayah, ternyata begitu hebat. Kau berani memukul anakku? Hari ini, gua pasti akan mengajarimu. Urusan anak-anak biarlah anak-anak yang menyelesaikannya sendiri. Urusan kita orang dewasa kita selesaikan. Kau belum cukup pantas. Enyahlah. Xiaozan, berani kau sentuh ayahku? Aku akan membuatmu atas perbuatanmu hari ini. Membayar harganya. Perbuatan hari ini pasti ada yang akan membayar harganya. Tapi bukan aku, melainkan kau. Qi Yue, Ye Chen, Gu Chuan. Kenapa mereka muncul bersama? Tuan Muda. Ayah, ada apa ini? Anakku. Mengintimidasi teman, memfitnah dan menjebak, pantas dipukul. Kaya tapi kejam, pantas dipukul. Sampah seperti ini berani mengaku elit, pantas dipukul?
Nak, ingat pelajaran hari ini. Ada orang yang tidak bisa kau ganggu. Kak. Keluarga Wang. Selesai sampai di sini. Beritahu semua bank besar, peringkat kredit Wang dibatalkan. Tarik kembali semua pinjaman dalam batas waktu. Segera akhiri. Semua kerja sama dengan grup Wang. Keluarga Wang. Siswa Xiao, selamat pagi. Pagi, Mingxiu, dulu kami yang salah. Kami meremehkanmu. tidak apa-apa, itu sudah berlalu. Anak ini memiliki ketabahan hati, tidak terpengaruh oleh pujian atau hinaan, masa depannya tak terbatas. Ayah, ujian akhir semester kali ini, aku mendapat peringkat pertama. Aku tahu kau bisa. Omong-omong, ayah, berapa peringkatmu kali ini? Aku terlalu sibuk bekerja, jadi aku sengaja tidak ikut ujian. Andai ibu ada di sini. Jika dia tahu kau pulang. Aku juga tidak seburuk itu. Dia pasti akan sangat senang. Nak, jangan khawatir, keluarga kita segera akan berkumpul kembali. Sungguh, ayah, ibu ditemukan. Di mana dia? Hanya petunjuk. Tapi setidaknya bukan lagi pencarian tanpa arah. Yayasan ini 3 bulan sebelum keluarga Wang bangkrut, aliran dana anehnya cocok, fokus padanya. Direktur Qi, secara nominal yayasan penanggung jawabnya adalah warga asing, tapi pengendali sebenarnya, setelah menelusuri lapisan kepemilikan saham, semuanya mengarah pada seseorang bernama Su Wenyuan. Su Wenyuan. Lanjutkan penyelidikan. Semua hubungan sosialnya, dan juga dalam 20 tahun terakhir, jejak aktivitasnya. Gali semuanya untukku. Direktur Qi menemukan hubungan, Su Wenyuan dan Nona Zhou Wanyi pernah menjadi alumni angkatan yang sama di Universitas Jinghua. Dan sebelum Nona Zhou menghilang, tertangkap kamera pengawas, di dekat lokasi terakhir, ada kantor awal Yayasan Xingchen. Keluarga Su. Yayasan Xingchen. Kak Wanyi, hubungan ini terkait. Lanjutkan. Keluarga Su dulu, keluarga Su adalah keluarga yang mampu bersaing dengan keluarga Qin sebagai keluarga terhormat. Namun dalam 20 tahun terakhir, mereka merosot dengan cepat. Kami menemukan bahwa kepala keluarga Su sebelumnya pernah dengan keluarga Qin menetapkan perjanjian pernikahan, dan yang menjadi objeknya adalah pewaris generasi ini, Qin Tianming. Dan objek pernikahannya adalah generasi itu dari keluarga Su, satu-satunya putri. Nona Zhou Wanyi nama aslinya Su Wanyi. Dialah satu-satunya putri sejati keluarga Su. Ibuku adalah putri sejati keluarga Su. Benar, kakak ipar sudah tahu identitas aslinya. Tapi dia tidak mau kembali, dan tetap tinggal di keluarga Zhou. Karena dia tahu bahwa begitu dia kembali, kepala keluarga Su yang lama akan memaksa kakak ipar menikah dengannya. Jadi, dia menikah denganku melanggar perjanjian pernikahan itu. Keluarga Qin kemudian. Qin Tianming. Keluarga Su. Baiklah. Ayah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Wanyi? Di mana Wanyi sekarang? Kakak ipar dulu mengalami kecelakaan mobil. Sekarang, dia masih terbaring di bangsal khusus keluarga Qin, belum sadar. Tidak perlu banyak bicara. Aku akan pergi ke keluarga Qin sekarang. Kakak, jangan gegabah. Kakak, keluarga Qin memiliki latar belakang yang dalam. Mereka bukan seperti Zhao Feng dan Wang Xiong, yang bisa dibandingkan.
Kakak baru saja kembali, biarkan kami semua ikut bersama kakak, agar kita saling menjaga. Kakak, biarkan aku membawa orang pergi bersamamu. Bahkan jika harus mengepung keluarga Qin, kita harus menjemput saudari ipar. Justru karena keluarga Qin dalam, aku harus pergi sendiri. 18 tahun lalu, aku gagal melindungi Wanyi. 18 tahun kemudian, aku harus menjemputnya sendiri. Ayah, aku juga ikut. Aku sudah menunggu ibu selama 18 tahun. Aku harus pergi. Baik. Anak yang baik. Kita ayah dan anak pergi bersama. Iwe, kalian jaga di luar. Tanpa perintahku, jangan ada yang bertindak gegabah. Baik, kakak. Nak, tunggu di sini. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Ayah? Aku ikut ayah. Tidak. Orang-orang ini ahli bela diri. Kemampuan bela dirimu belum sempurna. Tenang, serahkan pada ayah. Berhenti. Area terlarang pribadi, dilarang mendekat. Minggir. Tangkap dia. Shaozan. "18 tahun telah berlalu, Shaozan. Kau masih tetap sama seperti dulu? Sedangkan aku sudah tua." Apa maksudmu? Dulu Wanyi menolakku, alasannya hanya satu, dirimu. Aku. Waktu itu aku tidak terima. Latar belakang keluarga, pendidikan, dan statusku, Qin Tianming. Mana yang tidak lebih baik darimu? Kenapa aku harus kalah oleh preman sepertimu? Kemudian aku melihat Mingshan Group, melihat Qiwei, dan Ye Chen yang begitu setia padamu, saudaramu. Barulah aku mengerti, Wanyi memilihmu, memilih hati setiamu yang mampu mengumpulkan orang-orang. Dalam hal ini, aku Qin Tianming, kalah darimu. Kau bisa bicara, Pak Tua. Seandainya dia benar-benar menikah dengan keluarga Qin, belum tentu bahagia. Jadi, aku akui, pilihannya tidak salah. Kau tidak menghalangiku? Obsesiku sudah lama kulepaskan. Dulu, saat Wanyi mendengar kau dalam bahaya, dia bergegas ke lokasi dengan panik. Di tengah perjalanan dia mengalami kecelakaan, aku yang menyelamatkannya. Tapi kepalanya terluka parah. Sebelum pingsan, dia terus menggumamkan namamu. Selama 18 tahun ini, aku sudah melakukan segala cara, tapi dia tidak kunjung sadar. Dan kau, mungkin kau bisa membangunkannya. Jika dia bisa sadar karena dirimu, maka satu bebanku akan terlepas. Dan aku benar-benar akan melepaskannya. Ini Mingxiu, ya? Sudah sebesar ini. Ma. Ini aku Mingxiu, aku datang menemuimu. Aku sudah lama menunggumu, Ma. Orang lain punya ibu, kenapa aku tidak punya? Kau bilang, nak mirip aku atau kamu? Matanya mirip aku, hidungnya mirip kamu. Mingxiu, sayang, kita keluar main. Biarkan mama tidur, ya. Wanyak, maaf. Aku sudah pulang, aku tidak berguna. Aku tidak bisa melindungimu. Cincin ini.
Awalnya aku ingin memberikannya padamu saat ulang tahunmu tapi tidak sempat. Aku berhutang padamu. Aku akan membayar dengan hidupku dan kehidupan selanjutnya untuk membalasmu. Wani. Wani. Wani sudah bangun. Wani. Mingxiu. Bu, aku Mingxiu ini aku. Wani, ini aku. Aku tidak mati. Aku cuma tidur sebentar. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku tiba-tiba sudah 18 tahun, kemudian Wani. Wani, di leher Mingxiu, ada tanda lahir. Seperti kupu-kupu, kau ingat. Dan saat dia berusia 1 bulan, aku memberinya kuda kayu yang aku ukir sendiri. Di bawah leher kuda itu, aku juga mengukir huruf Zan milikku. Azan. Benar-benar kamu. Kamu tidak berubah sama sekali. Wani. Ini aku. Aku kembali. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Wani. Azan. Mingxiu. Kita keluarga kita bisa berkumpul lagi. Wani. Kamu tidak sedang bermimpi. Keluarga kita tidak akan pernah terpisah lagi. Aku punya ayah. Aku juga punya ibu. Aku sangat bahagia. Bu. Makasih. Perlakukan dia dengan baik nanti, kalau tidak, aku akan tetap merebutnya kembali. Tenang. Kamu tidak akan punya kesempatan itu. Tapi, kamu harus bilang dulu. Keluarga Su dan Wani sebenarnya ada apa? Lihat pria itu, dia tampan. Kenapa dia memilih wanita yang begitu tua? Kelihatannya si pria simpanan yang dibiayai. Ya, zaman sekarang semua macam orang ada. Apa yang kamu katakan? Cemburu ya? Kalau bisa, cari saja sendiri. Ada apa? Tidak apa-apa. Hanya merasa keadaanku yang sekarang ini. Berdiri di sisimu. Di hatiku, kamu tetap yang tercantik selamanya. Jangan pedulikan omongan orang lain. Azan. Rambutmu. Lihat, ini bagus kan? Kelihatan seperti pasangan suami istri. Siapapun yang berani gosip di belakang lagi, aku cabut gigi dia. Gimana, nak? Rambut ayahmu ini keren gak? Keren sih, tapi... Gimana, bagus enggak? Sudah. Kata dokter, kamu harus banyak istirahat. Dokter juga bilang ibuku harus banyak makan nasi merah buat nambah energi. Kakak ipar. Dulu kamu masih kecil, sekarang sudah besar.
Kakak, kamu bisa cuci piring? Masa nggak bisa? Oh iya. Barang yang aku suruh kamu cari, sudah ketemu. Keluarga Su, dasar bajingan. Mereka biarkan gadis palsu bertindak seenaknya bertahun-tahun. Kakak Qin Tianming. Benar, apa kita harus bertindak? Wanyi, ada yang mau kutanya. Kamu mau kembali ke keluarga Su? Dan diakui sebagai anggota keluarga. Ah Zan, kenapa kamu menyebut keluarga Su? Tempat itu sudah bukan rumahku lagi. Wanyi, ada sesuatu yang menjadi hakmu, kamu harus mengambilnya kembali. Ada orang yang berhutang padamu, kamu harus menuntutnya. Kakak ipar kami sudah menyelidiki kejadian waktu itu. Andalah putri asli keluarga Su. Dulu, anak angkat Sumei itu adalah putri palsu yang sekarang. Dia menjebak Anda, membuat kakek Su salah paham pada Anda, dan mengusir Anda dari rumah. Sebenarnya orang tua kandung Anda, tidak lama setelah Anda pergi, meninggal karena sakit karena rindu. Harapan terbesar mereka sebelum wafat adalah agar Anda kembali ke keluarga Su. Penguasa keluarga Su sekarang, Su Wenyuan, sepupu Anda, juga alumni Jinghua. Setelah kakek Su mengetahui kebenaran, dia sangat menyesal. Ini surat wasiat kakek Su. Dia menyimpannya dengan baik hingga akhir hayatnya. Wan Yi, anakku yang baik. Ayah salah, percaya pada orang jahat, membuat anak satu-satuku menderita. Keluarga Su terlalu banyak berhutang padamu. Ayah tidak punya muka untuk meminta maaf. Hanya berharap kamu suatu hari bisa kembali. Kembali ke jalan yang benar. Mengambil kembali semua yang menjadi milikmu. Ayah di alam baka baru bisa tenang. Wani kembali ke keluarga Su, bukan hanya keinginan orang tuamu, tetapi juga untuk mengambil kembali identitasmu yang telah dirampas oleh putri palsu selama bertahun-tahun. Lagi pula, istriku, Xiaozan, tidak bisa dibiarkan diperlakukan seenaknya. Benar, Bu, sekarang sedang musim Imlek, kamu pulang sekarang, juga bisa dianggap berkumpul dengan kakek dan nenek, keluarga kita tepat untuk makan malam keluarga. Baik. Ayo pulang. Ayah ibu. Aku pulang. Waniku, begitu cepat sudah bangkit? Iwe beritahu Su Wenyuan, jika dalam 30 detik, tidak buka pintu dan sambut tamu, uang simpanannya di bank Swiss, jangan harap bisa diambil. Di tahun baru ini kita pulang ke rumah. Inikah cara kalian menerima tamu? Kak, anak itu kenapa kelihatan begitu familiar? Ini, tadi Pak Ki bukannya sudah memerintahkan bahwa akan ada tamu penting? Jangan nebak-nebak tamu penting yang dimaksud Pak Ki. Mana mungkin ada hubungan dengan Zhou Wanyi. Ayo. Kakak Wanyi, sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kamu menderita di luar ya? Lihat wajahmu pucat sekali. Ku dengar kamu sudah menikah dan punya anak laki-laki. Dulu jika kamu mendengarkan keluarga, masa iya? Ibuku, orangnya baik, jangan khawatir. Sumei channel yang kamu pakai ini, itu dibeli pakai uang mahar yang ditinggalkan Ibu Wanyi? Apa kamu merasa tenang memakainya? Perlukah kamu bicara seenaknya? Maaf, aku hanya tidak suka padamu saja. Wanyi, bukan maksudku mengkritik, tapi lihat dirimu sekarang. Sembarang orang kamu nikahi. Anak ini kelihatan juga tidak berguna.
Pak Wang. Pak Wang. Perkenalkan. Ini anakku dan Wan Yimingxiu. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tsinghua. Juga satu-satunya pewaris grup Mingshan. Saya sendiri. Xiao Zhan, pendiri grup Mingshan. Apa? Pendiri grup Mingshan? Tidak mungkin. Dia anak kemarin sore. Mana mungkin pendiri? Hari ini aku kembali hanya untuk satu hal. Mengambil kembali semua milikku. Mengusir kamu yang telah merebut identitasku, gadis palsu. Kamu mau mengusirku, Zhou Wanyi? Hanya kau? Apa? Aku, putri kandung, juga tidak boleh. Tentu saja dan juga. Kedua orang ini, entah aktor yang kau cari dari mana. Katanya dari grup Mingshan pendiri lucu sekali. Coba tanya, siapa di lingkaran ini yang percaya? Sekarang aku akan telepon Presiden Qi, biar dia membongkar identitas suamimu yang penipu. Lihat saja kalian masih bisa pura-pura bagaimana. Kamu berani pukul aku? Tamparan ini adalah untuk hidupku yang kalian rebut aku pukul. Sumei, kamu pura-pura jadi aku merampas tempatku. Memanfaatkan orang tuaku yang tua. Berapa banyak kerja keras mereka yang kau tipu? Kau. Dan kau, Su Wenyuan, sebagai darah keluarga Su. Membantu orang luar berbuat jahat. Merampas harta peninggalan orang tuaku. Apa kau tidak malu pada orang tuamu yang sudah meninggal? Kau, jangan ngawur. Buktinya mana? Benar, benar. Tanpa bukti itu fitnah, aku akan lapor polisi. Mau bukti? Iya. Mudah saja. Bawakan. Presiden Qi, akhirnya kau datang. Cepat tangkap 3 penipu ini. Tangkap mereka. Kakak dan kakak ipar, semua dokumen dan bukti sudah siap lengkap. Yang harus ditangkap adalah kalian berdua, bodoh. Qi, Presiden Qi, apa kau benar-benar? Sekarang resmi kami bacakan kepada kalian, tuduhan menggelapkan properti sah Ibu Suwanyi, pemalsuan identitas penipuan bisnis, dan 7 tuduhan lainnya. Pemeriksaan awal. Jumlah yang terlibat mencapai 300 juta. Sekarang, kalian masih pikir aku penipu? Tunggulah, kalian akan dipenjara seumur hidup. Bawa pergi. Pak Qi, Pak Qi. Papa, Mama. Aku pulang. Akhirnya aku berani. Wanyi, semuanya sudah berlalu. Mulai sekarang, hari-hari akan lebih baik. Mas, Mbak, ini tahun baru, kita bikin pangsit bersama. Makan malam bersama ya. Betul. Untuk Mbak dan Tuan Muda mengusir sial. Baik. Kebetulan ini perayaan tahun baru. Mari kita bersama-sama makan malam keluarga. Ayo kita bersulang dulu. Tahun baru. Ayo. Selamat tahun baru. Ayo, ceritakan. Kehebatan Mas Xiao dulu. Baik, aku cerita, Mas. Dengar semuanya. Begini, Mas Xiao satu pukul, si gendut itu terbang. Tapi si gendut itu terlalu gemuk. Tangannya jadi patah. Makanya Mas Xiao bersumpah akan berlatih yang terkuat tinju Shihu. Iya kan, Mas? Kamu, di depan anakku, cerita hal memalukanku. Nggak bahas itu, ayo minum. Ayo. Selamat tahun baru untuk kita semua. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ayo kita makan ini. Sebenarnya, kekuasaan dan kekayaan tidak ada yang sebanding dengan saat ini. Mulai sekarang, aku, Xiao Zhan, hanya ingin jadi orang biasa, menemani istri jalan-jalan dan belanja, menemani anak belajar dan tumbuh. Azhan, rambutmu tidak diwarnai. Benar-benar putih. Dan wajahmu. Ayah, kau benar-benar sudah tua. Kita ke rumah sakit saja, ya. Bagus sekali.
Dengan begini, kita bisa tua bersama sampai rambut putih. Keluarga kita semua bisa bersama selamanya.